Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan bahas ya untuk update dari Bitcoin dan juga Ethereum. Untuk daily update ya, dan juga potensi untuk monthly closing seperti apa nanti kita akan coba cek sama-sama ya. Memang hari ini masih belum closing, tapi sekitar 15 jam lagi kita akan closing monthly juga. Jadi ya nggak ada salahnya kalau kita coba lihat untuk closingnya nanti seperti apa untuk bulanannya. Sebelumnya saya ingin infokan sama teman-teman dulu ya bahwa kita ada grup Discord yang teman-teman bisa join secara free. Caranya cukup mudah, teman-teman bisa klik link yang ada di pin komen ya. Di situ nanti ada link yang saya berikan di sana. Biasanya saya sering update di sana ya untuk pergerakan Bitcoin dan juga Ethereum setiap hari, 1 kali sehari ya. Dan untuk altcoin-nya biasanya juga saya update ya untuk beberapa yang menarik untuk kita watchlist, atau kadang-kadang kalau saya ada ambil posisi saya juga infokan untuk teman-teman di sana. Jadi kurang lebih seperti itu untuk benefit yang bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman join di grup Discord free kita. Jadi seperti itu aja ya. Kita akan coba langsung bahas dari pergerakan dari Bitcoin dulu ya. Bentar. Saya coba cek dulu dari monthly ya. Kita lihat untuk monthly potensi closingnya, kita memang potensi ada rejection di area supply ya. Dan pergerakannya sebenarnya masih sideways ya. Tidak lebih tinggi daripada high yang di bulan kemarin, bulan Maret. Dan juga tidak lebih rendah daripada low di bulan kemarin, di bulan Maret. Jadi so far kita masih bisa katakan itu sebagai area inside bar atau area konsolidasi ya. Jadi Bitcoin sementara ini dalam 1 bulan terakhir itu tidak bergerak kemana-mana, dia cuma terkonsolidasi saja. Dan itu sudah sering saya katakan ya di pergerakan daily setiap harinya, bahwa selama Bitcoin itu tidak tembus dari bawah 59.000, maka kita masih punya peluang yang besar untuk tetap terkonsolidasi di area sana kurang lebihnya. Jadi seperti itu yang bisa saya infokan untuk teman-teman untuk potensi closing dari monthly di Bitcoin seperti itu. Saya ingin infokan juga bahwa hari ini itu hari pertama ya bahwa ETF Hong Kong itu diperdagangkan. Tapi nanti saya akan coba cari untuk datanya ya, pergerakan hariannya seperti di US itu apa ada enggak ya. Jadi institusi mana aja yang mengalami akumulasi dan juga distribusi di Bitcoin. Nanti akan coba saya cari dulu, kalau sudah saya temukan, nanti saya akan juga sertakan bahas setiap hari di dalam satu video update ini. Kurang lebih seperti itu, karena di Hong Kong itu ada 2 ya, ETF dari Ethereum dan juga Bitcoin. Jadi nanti akan coba saya cari info dulu, kita bisa dapat informasinya lewat mana. Kurang lebih seperti itu untuk yang bisa saya update ya. Bentar ya, saya matikan dulu alert saya. Kalau kita lihat untuk daily, sebenarnya di hari kemarin itu sebenarnya cukup bagus ya untuk closingnya. Kita lihat dia membentuk hammer di area support, reject lagi dari major supportnya. Ini sudah di retest berkali-kali ya. Tapi memang saya cukup khawatir ya, kenapa? Karena memang setiap kali kita terpantul daripada area support di 62.000, kita bisa lihat ya bahwa proses penguatannya semakin lama itu tidak terlalu kuat ya. Dan ini terpantul, kita lihat harusnya dia ada penguatan sedikit ya. Tapi kita lihat untuk hari ini, per video ini dibuat jam 3 sore atau jam 4 sore ya, bahwa kita lihat untuk Bitcoin ini pergerakannya di Hong Kong ETF yang sudah di-approve ya, ada berita besar, malah cenderung terkoreksi. Saya nggak tahu ini merupakan satu aksi dari markdown, ataukah memang ada distribusi dari institusi, juga saya kurang tahu ya. Jadi nanti kita masih perlu cari untuk beberapa datanya. Saya juga masih pantau untuk pergerakan Bitcoin di minggu ini seperti apa ya. Ketika sudah ada banyak institusi yang sudah mulai masuk di market crypto, kita masih perlu penyesuaian juga untuk melihat bagaimana behavior mereka ketika mengalami akumulasi dan distribusi. Karena memang selama ini kalau kita lihat di US itu kan institusi lebih banyak bermain di US session ya, karena memang yang baru approve ETF kan baru dari US saja kan ya. Jadi memang market itu cenderung bergerak ketika jam 7, jam 8 malam ke atas ya. Dan sekarang kalau kita lihat sudah ada Hong Kong ETF, market cenderung bergerak juga ya. Kita lihat di 4 jam time frame. Ini dari pagi ini sudah bergerak market ya. Ketika dia di open itu jam 7, sempat menyentuh 64.700, sekarang dia sudah drop 3% ke bawah. Seperti itu. 3% di kripto, apalagi di Bitcoin, itu merupakan hal yang besar ya. Jadi kita nggak tahu ini market akan dibawa kemana. Tapi memang secara struktur sih
dia gagal untuk mempertahankan atau breakout dari area supply-nya yang terakhir. Jadi dia reject ke sana dan ada potensi akan membentuk lower low yang baru lagi di bawah gitu. Ini analisa secara time frame kecil ya. Kalau kita lihat, kalau Anda lihat di time frame 1 jam harusnya lebih kelihatan ya. Market ini masih clear membentuk lower high, lower low ya. Lower high, lower high, lower low, lower high, lower low. Ini masih sama. Lower high saya bisa bilang ya, meskipun break sedikit tapi masih ya bisa kita katakan fake out lah ya. Ya kalau saya munculkan indikator untuk fake out, ini harusnya fake out di atas ini. Jadi dia cuma sweep liquidity yang ada di atas, setelah itu dibawa ke turun lagi ke bawah seperti itu. Jadi fake out harusnya dia bisa melanjutkan untuk turun retest lagi ke 61.000 untuk Bitcoin. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya lihat dari time frame kecilnya. Tapi secara overall untuk time frame besar sih saya melihat dia masih sideways ya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini masih bagian dari sideways-nya. Selama dia tidak jebol dari area yang low yang sudah dibentuk dari tanggal 19 April kemarin ya, ketika momen war ya kemarin, ketika kita lihat atas sub liquidity yang lumayan besar di 59.500. Selama dia nggak jebol dari sana sih menurut saya so far so good ya, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Cuma nanti kalau dia closing ya, kita jaga-jaga closing di bawah 560.000 lah ya. Ada potensi memang kita untuk revisit di 51.000 ya. Nggak bisa kita pungkiri memang ini resiko terburuknya. Dia revisit dulu di 50.000 untuk membentuk lower high ya. Higher high maksudnya. Higher low ya, maaf. Sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Karena kalau kita lihat ya, ini kan market itu konsolidasi naik. Memang selama ini strukturnya naik, konsolidasi, naik lagi, konsolidasi, naik, konsolidasi lagi, setelah itu naik, dan dia sedang konsolidasi. Dia belum pernah membentuk kepala cangkul. Kepala cangkulnya kecil-kecil kalau dia membentuk. Kita bisa lihat di sini membentuk kepala cangkul kecil, higher low kecil, higher low, dan ini kan juga bisa kita katakan potensi higher low ya. Kalau market memang mau dibawa untuk higher low-nya turun lebih dalam sekitar 50.000, itu juga masih valid juga menurut saya. Jadi kita masih harus perlu jaga-jaga untuk market saat ini. Saran saya jangan terlalu banyak trade di market altcoin ya, terutama karena memang itu lebih berisiko. Tapi saya ada ambil sih ya di mana tadi, di Ondo kalau nggak salah ya. Saya ada ambil di Ondo, reasonnya ini cukup rapi ya pergerakannya. Jadi saya coba ambillah spekulasi kecil-kecilan di sini. Selama dia nggak jebol dari area low terakhir sih nggak masalah ya. Tapi memang yang lainnya sih saya lihat strukturnya nggak begitu baik ya. Yang Ondo ini saya ambil karena memang strukturnya dia sideways parah di sana. Kurang lebih seperti itu. Lalu kita bahas untuk Ethereum ya. Untuk Ethereum ini potensi closing dari monthly-nya, kalau saya lihat, saya hilangkan dulu semua. Kalau saya lihat di sini memang ini ada potensi untuk dia fake out ya di area resisten penting ya. Di sini ada area supply penting di sini. Kalau Anda lihat ya, dia di retest beberapa kali dan gagal breakout. Ya, gagal breakout, setelah itu baru dia breakout naik ke atas, 2 kali retest. Dan di sini dia tampaknya fake out ya. Sempat breakout lalu dia di reject lagi ke bawah seperti itu. Harapan saya memang untuk Ethereum itu koreksinya dia harusnya bisa lebih menguat daripada Bitcoin, karena memang secara time frame Ethereum Bitcoin ini memang sudah saatnya untuk Ethereum itu rising ya. Rising itu maksudnya apa? Dia berada di area support kuatnya ya. Kalau kita lihat support falling wedge kuatnya, harusnya dia hanya retest sedikit sebelum melanjutkan kenaikannya. Hanya saja memang batasan resiko kita itu ada di bawah low yang sekitar 0,045, kurang lebih seperti itu. Ini yang menjadi batasan atau support penting daripada Ethereum. Dia nggak boleh terus melemah daripada Bitcoin ya, karena memang Ethereum itu ada banyak upcoming event ya. Eventnya ada ya, kalau nggak salah ETF di Amerika ya, ETF approval di bulan Mei atau Juni ini. Jadi ya kita berharap dia bisa di-approve sehingga bisa membuat market kembali euforia. Bitcoin dominance turun, Ethereum naik, dan juga Bitcoin tetap steady atau tetap sideways aja. Jadi alt season itu mini alt season bisa segera dimulai, kurang lebih seperti itu. Untuk Ethereum-nya, Bitcoin sudah saya bahas ya. Untuk Ethereum-nya masih sideways ya. Selama dia belum break dan close di atas 3280, saya masih
no comment ya, karena memang dia masih dalam satu pergerakan yang sama untuk saat ini. Jadi pergerakannya nggak banyak yang kita bisa bahas. Untuk monthly-nya sudah saya bahas tadi ya, ada potensi fake out. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau kalian mau katakan dia membentuk channel seperti bullish flag, ya boleh juga ya. Jadi kalau dia drop, ada potensi drop sedikit fake out ke area VWAP di bawah ini, sekitar 2700, lalu dia kembali terpantul lagi, itu juga bisa. Jadi masih banyak possible yang bisa terjadi di Ethereum, dan kita masih perlu pantau untuk beberapa hari dan beberapa minggu ke depan, seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya update dari Bitcoin dan juga Ethereum. Dari dominance-nya untuk Bitcoin, ini sudah ada tanda-tanda penguatan ya. Dia sudah berada di area support trendline-nya. Harusnya soon dia bisa kembali melanjutkan kenaikannya untuk dominance untuk menggenapi 58% sebelum dia drop lagi ke bawah. Seperti itu untuk dominance dari Bitcoin. Lalu untuk dari total 3 yang ingin saya coba highlight di sini, sebenarnya pergerakannya mirip dengan Bitcoin ya. Dia masih sideways, steady aja. Jadi ya untuk closing monthly-nya sih masih konsolidasi gitu, masih saya bisa bilang. Tapi secara daily time frame saya bilang ada potensi kita membentuk ya untuk mungkin ABC correction ya. Dia mungkin membentuk double bottom dulu. Mungkin ada potensi dia retest lagi ke area low yang di sekitar 562. Jadi kalau itu yang terjadi dan market altcoin harus koreksi, persiapkan diri Anda untuk kita menyambut diskon alt season yang terakhir, seperti itu. Karena memang market itu setelah dia drop parah, memang dia harus ya untuk terkonsolidasi dulu selama beberapa saat ya. Kita lihat di momen sebelumnya ketika dia drop ya, ini satu drop lumayan parah ya. Di bulan Desember Januari kemarin ya, dia drop. Lalu kita lihat setelah dia drop, dia membentuk inside bar lumayan lama, sekitar 42 hari sebelum dia berhasil breakout lagi ke atas. Di sini juga sama ya, ada potensi kita mungkin akan sideways lagi ya, untuk turun lagi membentuk double bottom ke bawah, membentuk sideways sebelum kita nanti breakout ke atas lagi. Potensinya, apabila dia breakout ke atas, itu kemungkinan sekitar tidak mungkin harusnya di bulan Mei, karena bulan Mei itu mayoritas market itu mengalami koreksi. Ya saya nggak bilang pasti ya, tapi memang ada istilah kalau Anda yang sudah lama trading, sell in May and go away. Baik itu di saham, market-market yang lainnya juga sama ya, baik di saham US, harusnya cryptocurrency juga kena dampak juga, sell in May and go away. Jadi bulan Mei kita harus pantau untuk potensinya seperti apa nanti. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya bahas ya untuk pergerakan dari chart. Yang ingin saya tambahkan terakhir dari ETF flow, kita lihat yang keempat harinya ya, BlackRock ini sudah berhenti untuk kembali akumulasi. Sudah 4 hari berturut-turut, dan Fidelity juga 3 hari berturut-turut dia menjual asetnya. Jadi ada aksi taking profit dan ada aksi perlambatan dari akumulasi. Sedangkan dari GTBC juga terus mengalami penjualan seperti itu. Jadi ya sementara ini kita bisa lihat untuk market crypto mungkin akan steady dulu ya untuk sementara sideways, karena memang bensin yang membuat kita mengalami apresiasi kenaikan harga selama ini dari bulan Januari sampai sekarang ini ya. Kita lihat selama 50 hari ke belakang ini yang menggerakkan kenaikan satu wave panjang ke atas ini tidak lain dan tidak bukan dari BlackRock dan kawan-kawan, bukan dari institusi retail, karena memang halving itu belum dimulai pada saat itu. Jadi memang dari institusi yang menggerakkan harganya sehingga harga bisa terapresiasi sekitar 89% ke atas. Kita nanti tunggu untuk proses pergerakan berikutnya, apakah dari ETF Hong Kong bisa membawa harga kembali naik sekitar 30% lagi ke atas, ataukah ETF Hong Kong ini cenderung melempem ya, tidak seperti ETF US yang dia bisa membawa harga 80% naik ke atas. Kita nanti masih tunggu untuk pergerakannya seperti apa. Kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya update ya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan investasi baik itu di market Bitcoin dan juga Ethereum maupun di altcoin. Untuk altcoin nanti kita akan bahas secara khusus dalam live session di minggu ini. Kurang lebih seperti itu aja. Thank you dan see you on next video.